Dan tanpa terasa Bitcoin tuh udah aset kelima ya, paling berharga di dunia. Sebentar lagi 4, 3, 2, dan satu. Di saat lu sekarang nggak mau beli, nanti lu nggak akan pernah bisa beli lagi. Kalau lu bilang, oh ini 97.000 sudah mahal. Kemarin lu bilang 77.000 lu tunggu turun kan? Gua tetap beli di sini. Nanti harganya 900.000 dolar. Ketika dia turun ke 800.000 dolar, lu bilang, oh tunggu turun dulu ke 500.000 baru beli, ntar dia sejuta. Jadi orang-orang goblok kayak lu yang mikir lu bisa timing kapan masuk dan keluarnya Bitcoin adalah orang-orang dengan standar intelektual yang di bawah rata-rata. Dan kalau lu masih nggak percaya dengan asetnya, ya memang lu mungkin manusia yang kapasitas intelektualnya seperti monyet. Kalau ada manusia yang bisa demonstrasi, aset itu untung ratusan persen. Ya gue nggak ngomong 10-20%. Gue ngomong ratusan persen dan gue buktikan real ya. Jadi kalau lu nabung 100 juta di deposito, ya, nabung 100 juta di reksadana, 100 juta lu tabung di mana, sama lu tabung di Bitcoin, hasilnya lu bandingin, lu kayak orang tolol. Era tuh udah berubah ya, ini saatnya emas digital seperti Bitcoin tuh hidup. Orang itu mulai sadar ya, inflasi yang lu cari di Google itu bohong. Orang mulai sadar sistem cetak-cetak uang ini goblok. Orang udah nggak percaya ya cuma nabung damu deposito aja. Kita ini hidup di ujung, gue bilangnya ya, di ujung penggantian sistem moneter global. Di mana manusia pertama kali dalam sejarah dunia itu memiliki uang yang adil dan fair. Gue adalah orang yang udah beli Bitcoin dari umur 16 tahun. Gue tahu persis apa yang gue omongin di sini. Akan ada terjadi spiral kematian hutang. Akan ada debt spiral ya, spiral hutang yang bikin semua sistem moneter ini nanti berubah. Lu silahkan lihat ya, ini sudah terjadi di depan mata lu sendiri. Cari Bitcoin to Argentina peso, Bitcoin to ARS. Di Google lu cari. Kenapa harganya lebih tinggi dibanding Bitcoin USD? Coba lu lihat. Atau Bitcoin ke Turkish Lira. Silahkan lu lihat negara-negara seperti di Turki. Orang tuh udah protes di jalan. Orang sadar kalau cetak uang tanpa ada basis emas di belakangnya itu penipuan publik secara massal. Jadi negara-negara emerging market seperti Argentina dan Turki itu semuanya penduduk sudah protes. Lu tidak perlu protes untuk naikin UMR. Lu perlu protes untuk stop cetak uangnya. Percuma UMR lu mau dinaikin sampai 10 juta pun per bulan. Kalau uang yang dicetak itu naik, uang yang beredar, M2 money supply Indonesia beredarnya 15% per tahun, lu nggak ada gunanya. Mau gaji lu 10 juta, mau gaji lu dinaikin lagi. Tapi uang beredaran naik 15%, ya M2 money supply, lu nggak usah cuma lihat Indonesia, lu lihat global M2 money supply. Itu naik sekitar 10-15% kok, tahun ke tahun. 15% per tahun dirampok, artinya apa? Dalam 3 tahun uang lu setengah. Lu mau kerja keras sampai lu mati, lu kan miskin terus selama lu pegangnya uang fiat. Lu bayangin ya, buat orang-orang ekonom-ekonom goblok yang nggak paham ini, gue kasih sederhana ya. Mobil, ada 2 tipe mobil. Ada mobil yang setiap kali dia naik jalan 100 kilo, dia mundur lagi 15 kilo. Ada mobil satunya, ya, setiap kali dia jalan 100 kilo, dia tambah jauh lagi 30 kilo. Lu pilih mobil yang mana? Ya pasti mobil yang kedua. Uang fiat lu itu mobil yang pertama, Bitcoin mobil yang kedua. Lu masih bilang scam, masih bilang gak percaya, lu otaknya memang bodoh. Menurut gue ini masih sangat early ya, Bitcoin tuh aset kelima ya, di dunia. Dunia ini sudah paham bahwa suatu aset itu hanya yang penting tuh scarce and desirable. Gue beli jam ini ya, ini keluar toko, itu sudah naik harganya. Lebih berharga dibanding lu nabung deposito. Lu bagusan beli jam tangan mewah, lu bagusan beli lukisan mewah, lu bagusan beli lukisannya Avandi dibanding lu nabung saham Indonesia. Kenapa? Karena itu scarce dan desirable dan diingini gitu loh oleh orang banyak. Sedangkan saham tuh sama persis kayak fiat, bisa dicetak lagi. Yang kaya siapa? Emitennya, sama yang punya saham dari awal. Karena semua saham publik yang beredar itu bisa dibikin lagi. Mereka punya fiduciary duty sebagai manajemen ketika banyak yang beli sahamnya untuk melakukan yang namanya corporate action. Bitcoin itu bukanlah sekedar tren, ya. Bitcoin bukan sekedar bubble. Bitcoin itu adalah harapan untuk kita para generasi baru. Kita mau ambil balik kebebasan kita atau kita mau biarin, ya, bangsat-bangsat itu cetak uang terus. Pertama kali ya dalam sejarah manusia kita punya nilai tukar, ya, atau uang yang tidak dilahirkan dengan darah dan perang. Kita lihat kalau kita tarik balik ya, hegemoni dolar itu pertama kali kenapa bisa jadi seperti ini? Karena jawabannya mereka punya militer paling kuat. Jadi kalau tanya fiat itu USD di back sama apa? Di back sama militernya. Tapi kalau fiat yang lemah seperti Turki itu di back sama apa? Di back sama Tai. Fiat Argentina yang lemah yang nggak punya militer yang kuat itu di back sama apa? Di back sama Tai. Yuan tuh di back sama apa? Di back sama militernya Cina. Paham nggak sampai sini? Banyak bingung kan? Oke, kenapa USD valuable? Kenapa Yuan valuable? Karena mereka punya militer yang kuat. That's it. That's all.